Well, hola people, konnichiwa, back again bersama Salvian di channelnya Kudetek. Di video Axio Hype 7 kemarin, ternyata banyak banget yang request review Hype 5-nya sekalian, tapi yang versi AMD. Dan yap, syukur alhamdulillah bapak cukur botak sebelah ya, kita dapat unit pinjamannya nih ya kan dari Axio. Gitu kan. Gak cuma itu bre, banyak juga ya teman-teman yang penasaran nih sejauh apa sih selisih performa antara pakai RAM single channel sama RAM dual channel. Karena banyak banget pertanyaannya gitu loh kan. Karena seperti yang kita tahu bre, prosesor AMD Ryzen sama RAM dual channel tuh ibarat kata kayak bapak dan ibumu, nggak bisa dipisahin gitu kan. Cie, yang keluarganya harmonis. Nanti kita bakal tes lah ya perbandingan single RAM channel dan juga dual RAM channel gitu kan. Aman aja broku. Dari segi packaging nggak ada perbedaan yang banyak ya antara Hype 5 sama Hype 7 kemarin bre. Terus tampilan laptopnya juga plek-ketiplek sama, alias ya sama-sama aja lah ya. Bener-bener cuma beda di jeroannya ya bre. Di unit Axio Hype 5 versi AMD ini pakai prosesor yang cukup populer yaitu AMD Ryzen 5 5500U berbasis Gen 2 yang udah cukup berumur kurang lebih 3 tahunan lah bre. Konfigurasinya itu terdiri dari 6 cores dan 12 thread yang punya clock speed up to 4 GHz dan juga TDP di 25 Watt. iGPU-nya juga masih satu kelas bre, berupa Radeon grafik yang punya clock speed up to 1,8 GHz. Kalau buat memori RAM-nya secara default emang kita cuma dapat RAM 8 GB single channel kalau kalian beli. Bisa milih yang 16 GB juga sih. Tapi di unit test kita kali ini langsung dikasih yang RAM-nya 32 GB dual channel 3200 MHz dari pabrikan VC Pro. Bisa dibilang performa yang bakal kalian saksikan merupakan performa maksimal dari Axio Hype 5 ini bre. Karena buat konfigurasi RAM-nya paling mentoknya ya ini 32 GB dual channel. Dan soal storage atau penyimpanannya ini masih pakai M.2 SSD yang sama seperti unit Hype 7 kemarin bre, yaitu M.2 NVMe SSD dengan PCIe Gen 3 yang transfer speednya terbilang mediocre buat laptop zaman sekarang. Speed rate-nya di kisaran 2500 MB per second dan speed rate-nya di kisaran 1800 MB per second. Nah, di review video kemarin yang di Axio Hype 7 sama Pongo 725 tuh banyak banget yang masih mempertanyakan tentang after sales-nya dari Axio ini. Gimana service center-nya, mekanisme garansinya tuh gimana, dan kenapa sih harganya tuh bisa semurah itu untuk laptop-laptopnya Axio gitu loh. Jawabannya tentu karena Axio adalah produk lokal bre. Ini literally produk lokal yang emang dirakit di Indonesia, bukan produk abal-abal yang cuma sekedar rebrand dari produk Asheng gitu ya kan. Dari dulu yang kita kira Axio ini cuma rebrand laptop Cina gitu, ternyata kagak loh, beneran produk lokal dan ada pabrik perakitanya bro. Kita bisa ngomong begini karena tempo hari Kudetek dan juga beberapa tech-tuber lainnya itu berkesempatan mengunjungi pabriknya Axio di daerah Cakung, Jakarta Timur. Mungkin kalau kalian denger King, mahkotamu nyangkut di Cakung gitu kan, itu beneran ada bro. Tentu bre, produk laptop dari Axio udah memenuhi syarat TKDN dan yang rakit tentunya 100% tenaga kerja lokal demi ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat bre. Selain memperkerjakan tenaga kerja lokal bre, Axio juga punya program CSR. Apa itu CSR? CSR itu artinya Corporate Social Responsibility. Itu berupa Axio Class program yang tujuannya buat memberikan sumbangsih dalam mencerdaskan bangsa mamen ya kan, biar SDM di Indonesia naik gitu loh. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai Axio program ini bre. Nah, kita mau bahas dulu soal Axio sebagai perusahaannya dulu nih ya kan. Kita harus tahu nih, kalau kita riset tentang masa awalnya Axio, kita bisa menemukan tahun berdirinya itu tahun 2004 yang artinya udah berumur 20 tahun. Tapi lebih jauh dari itu, tepatnya pada tahun 1991, cikal bakal brand Axio dirilis tapi produknya tuh masih berupa software bre, bukan hardware. Sedangkan pada tahun 1997, perusahaan tersebut berevolusi menjadi brand VC Pro yang memproduksi SSD dan juga RAM. Ini VC Pro emang brand lokal untuk memori RAM-nya bre, atau SSD-nya juga. Sampai sekarang SSD-nya VC Pro tuh masih dipakai buat storage di lini laptopnya Axio bre. Pabriknya tuh cukup besar dengan kemampuan produksi Hype series 9 menit per laptop. Sedangkan untuk Pongo seriesnya itu butuh waktu produksi dalam 12 menit per laptopnya. Kebayangkan berapa unit laptop yang bisa dibuat di pabrik ini dalam satu hari bre. Jadi proses perakitannya mulai dari pemasangan RAM dan SSD pada boardnya, lanjut ke perakitan ke bodi laptop dan juga layarnya, kemudian ada proses perakitan keyboard dan tahap finishing bre. Di tiap proses perakitannya, teknisi itu melakukan proses scanning barcode buat mengetahui part-part apa aja yang udah dipasang gitu loh. Canggih banget kan pokoknya ya kan. Walau Axio itu merupakan produk lokal, tapi soal QC produknya tuh super ketat bre, buat meminimalisir produk defect pastinya. Contohnya ada nih ya unit laptop yang defect, mereka tuh pisahin dan akan di QC ulang buat tahu nih kira-kira apa ya yang bikin laptop ini defect gitu loh. Dan di pabrik ini juga setiap laptop diinstal Windows bre. Tentu alat cloningnya tuh udah level industrial yang bisa cloning SSD
SSD secara massal, bre. Nah, Windowsnya sendiri ada yang udah teraktivasi dan ada juga yang tanpa diaktifasi. Ini juga buat klarifikasi juga sih ya. Soalnya kemarin aku sempet bilang gitu loh, kalau laptopnya Axio kan ada yang versi jual dalam keadaan DOS. Ternyata itu bukan tanpa sistem operasi, bre, melainkan DOS itu udah terinstall Windows tapi belum diaktifasi. Menariknya sih, di harga yang lebih murah tapi ya belum diaktifasi aja Windowsnya. Ya, kalian milih mana tuh? Hah, di pabrik tadi juga ada Axio Care Platinum. Apaan lagi nih Bang Axio Care Platinum? Ini merupakan istilah buat service centernya Axio, tapi yang eksklusif punya maksudnya gitu kan. Kalau yang reguler disebut Axio Care Gold, bre. Biasanya kalau yang Axio Care Gold ini gabung sama service center brand lain seperti yang ada di dealer ataupun toko laptop di daerah kalian. Sedangkan yang Axio Care Platinum emang eksklusif hanya melayani produk-produknya Axio aja, bre. Service center dari Axio sendiri udah ada 177 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemarin waktu kita nge-review Axio Pongo 725 itu masih 170 titik service center, bro. Berarti, bre, dalam 2 bulan terakhir Axio tuh udah nambah 7 titik service center lagi. Ini tuh menandakan mereka niat bener nih ya buat pelayanan after sales-nya. Sebagai gambaran, di Axio Care Platinum yang kita kunjungin terdapat pelayanan one stop service, yang mana meja front office dan meja kang servisnya ada dalam ruangan yang sama, bersebelahan. Selain ngedapetin transparansi soal kerusakan laptopnya, dengan pelayanan one stop service juga bisa mempercepat waktu pelayanannya, bre. Dan di service centernya Axio Platinum Care ada pelayanan same day service 6 jam. Mekanisme itu kalau lebih dari 6 jam dan andai kata nih ya, maaf kata kerusakan laptop kita cukup berat dan harus ditinggal, tenang aja, bre. Axio menyediakan unit pinjaman yang bisa kalian pakai selama unit laptop kalian masih di servis. Kan siapa tahu kalian urgent butuh laptopnya kan. Ini gokil banget loh. Bener-bener mengutamakan kenyamanan pengguna. Tapi unit laptop pinjamannya tuh kita nggak bisa milih ya. Mereka udah sediain satu jenis laptop aja. Oh ya, di service centernya Axio kalian bisa ngedapetin free service untuk upgrade komponen baik itu RAM ataupun SSD. Tapi kalau kalian bisa upgrade sendiri ya kan, ya gas aja, bre, upgrade sendiri di rumah. Nggak menghanguskan garansi kok, aman aja, bro. Soalnya, bre, di case bagian luar tuh nggak ada segel garansi. Di slot RAM dan slot SSD juga nggak ada segel garansinya. Nah, segelnya tuh bisa hilang kalau kalian ganti baterai, bongkar prosesor, ganti layar. Pokoknya yang sifatnya tuh membongkar. Kalau sifatnya upgrade kayak SSD atau RAM yang notabene ada slot tambahannya, aman-aman aja, bre. Garansinya kagak angus. Ini jawaban buat kalian. Nah, kita lanjut ngebahas program CSR-nya Axio, yaitu Axio Class Program yang udah berjalan kurang lebih 10 tahun. Ini aku baru tahu, bah, sampai sekarang nih ya kan. Sekarang, bre, Axio Class Program telah bekerja sama dengan lebih dari puluhan perusahaan dan juga ngelatih puluhan ribu siswa dari sekitar 800 SMK, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan non-vokasional lain tiap tahunnya, bre. Axio Class Program juga terdiri dari 6 program andalan. Salah satunya adalah program Axio Mengajar. Program ini memberikan pelatihan bagi peserta mulai dari pembelajaran merakit laptop, pembelajaran coding, mempelajari UI dan UX design, dan mengoperasikan robot. Dan yang terakhir itu ada mempelajari IoT, ngelatih kemampuan soft skill, dan lain-lainnya, bre. Lalu program kedua ada Axio Smart Classroom. Axio ngebangun ruangan kelas yang inovatif di ruangan berbasis teknologi, bre. Contohnya udah pakai papan tulis layar sentuh dan udah pakai software manajemen kelas yang dioperasikan oleh pengajar atau guru, bre. Nah, program ketiga ada program kelas khusus Axio, di mana nanti yang pembelajaran di kelas udah pakai kurikulum berbasis industrial. Pembelajarannya juga berbasis project dari industri, bre. Dan tentunya mendapatkan validasi sertifikasi industri bertaraf nasional dan internasional nih. Tidak lupa juga, para siswa bakal memiliki kesempatan prakrin atau PKL di pabriknya Axio. Nih gokil ya kan? Berasa kerja beneran nih di pabriknya Axio gitu loh. Program keempat adalah pengembangan Teaching Factory. Secara garis besar, program ini masih mirip dengan program kelas Axio ya, di mana ruang belajarnya itu disesuaikan dengan standar industri. Harus pakai baju ala-ala pabrik gitu loh. Sepatunya dikasih plastik lah, ya biar aman lah ya kan pokoknya. Program kelima ada rekrutmen tenaga kerja. Tentu dari keempat program tadi, hilirnya adalah lapangan pekerjaan, mamin. Jangan sampai kalian lulus jadi pengangguran gitu ya kan. Maka dari itu, Axio tuh memberikan kesempatan bekerja dengan penempatan di seluruh wilayah kerja Axio dan partner. Emang lu nggak mau abis lulus sekolah langsung dapat kerjaan? Ya mau lah, bang. Nggak rudi dong. Dan program keenam tuh adalah sertifikasi internasional buat memperlebar kesempatan bekerja di perusahaan IT kelas global, bre. Nah, Axio Class Program bukan hanya program kelas biasa, bre. Karena di beberapa sub-program ada yang langsung diterjunkan di service centernya Axio Care Platinum. Contohnya, pas kita kunjungan ke Axio Care Platinum cabang Bandung, di sana juga ada sub-program dari Axio Mengajar, yaitu Axio Future Creator Hub, yang salah satunya ada kelas robotik dan kelas coding. Gokil, ini mahal loh ilmu loh. Ini tuh lebih advance dari hanya
hanya sekedar ngerakit laptop atau servis laptop doang, bre. Soalnya para siswa tuh belajar coding dan belajar robotik. Itu kan susah banget gitu kan. Maksud dari penggabungan program Axio Mengajar dan Axio Care Platinum tentu aja agar para siswa bisa langsung terjun ke lapangan menangani berbagai keluhan dari customernya Axio. Ini tentu jadi pengalaman yang berharga bagi para siswa karena bisa belajar sekaligus praktek industri dalam satu lingkup yang sama di Axio Care Platinum, bre. Panjang banget nih ya, maaf banget nih ya, jadi kepanjangan gitu loh. Awalnya kan pengen bahas garansi sama service center, malah jadi bahas pabrik sama Axio Class Program. Ya tapi emang ini perlu kalian tahu sih, ini penting banget ya. Axio ini soalnya nggak publish ini ke masyarakat luas, jadi banyak orang yang nggak tahu program edukatifnya Axio ini ke masyarakat, bre. Aku pun jujur baru tahu, bre, soal program-program begini. Jadi Axio ini bukan cuma jualan doang, bre. Mereka juga ngasih program edukasi ke masyarakat biar SDM di Indonesia itu naik dong. Aduh, oke lah, kita lanjut aja ya. Masuk ke pembahasan performa dari Axio Hype 5 ini, oke? Tentu kita awali dari benchmark sintetis di prosesornya. Di Cinebench R15 selisih performa antara pakai RAM 16GB single channel dan 32GB dual channel itu sekitar 5%-an, baik di performa single core ataupun multi core. Sedangkan di pengujian Cinebench R20 performa single core-nya tuh beda 3% aja dan performa multi core-nya tetap selisih 5%. Kalau di Cinebench R23 malah terjadi anomali, bre. Performa single core-nya di unit RAM 16GB ternyata unggul, tapi buat performa multi core-nya di unit 32GB dual channel tetap normal nih. Walaupun selisihnya cuma 2% aja sih ya. Berarti bisa disimpulkan buat performa prosesornya tuh nggak berdampak signifikan ya antara penggunaan RAM 16GB single channel ataupun RAM 32GB dual channel. Tapi buat tipe pengujian selanjutnya yaitu performa sintesis graphics core berdasarkan benchmark 3D Mark, penggunaan RAM 32GB dual channel bener-bener ngebantai banget, bre. Di pengujian time spy unggul sekitar 38%. Sedangkan di pengujian fast track pembantaiannya itu ugal-ugalan karena selisihnya itu lebih dari 50%. Ini bisa diwajarkan karena memang prosesor dari AMD sangat erat dengan memori dual channel dan semakin besar kapasitas RAM-nya, semakin besar pula VRAM yang didapatkan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Radeon grafik di unit Hype 7 yang pakai RAM 8GB single, unit grafik di unit Hype 5 ini dengan RAM 16GB single channel itu tetap unggul sekitar 9%. Jelas, di pengujian produktivitas, performa unit dengan RAM 32GB dual channel unggul mutlak, bre. Kita lakukan tes render video mentah berdurasi 1 menit, baik itu render video Full HD 1080p ataupun 4K, kecepatan rendernya hampir 2 kali lipat lebih kencang ketimbang unit RAM yang 16GB single channel. Kita bandingkan juga dengan performa render time di unit Hype 7 yang pakai RAM 8GB single. Lagi-lagi, bre, unit Hype 5 yang pakai RAM 16GB single channel punya kemampuan render yang lebih kenceng, bre. Dan sampailah di pengujian gaming nih. Ini yang kalian tunggu-tunggu gitu kan. Totalnya itu ada 6 game, kita kasih 1 game lagi yang lebih banyak. Dan ada 3 game yang kita compare performanya antara penggunaan RAM single channel dan penggunaan RAM dual channel, oke? Buat 3 game pertama, kita tes dengan konfigurasi RAM 32GB dual channel dulu, bre. Yang pertama ada game Genshin Impact yang kita mainkan di resolusi Full HD dengan preset rata kiri. Tentu masih kurang playable karena belum menyentuh 60fps walau tanpa record, bre. Tapi udah oke lah kalau sekedar grading aja gitu loh. Game kedua ada CS2 yang bisa dibilang bukan game ringan lagi ya. Kita juga mainkan di resolusi Full HD dengan preset rata kiri dan FSR-nya balance. Ternyata masih playable karena dapet average-nya tuh di 60-an fps kalau tanpa record. Sedangkan kalau kita record pakai Windows average FPS-nya tuh drop sekitar 10 FPS, bre. Game ketiga ada Dota 2, kita juga tes di 1080p rata kiri dengan game screen render di 60%. Rata-rata FPS-nya tuh masih aman di atas 60-an FPS, bre. Tapi yang menarik, performa antara di record dan tanpa record ternyata nggak jauh berbeda di game ini. Game keempat ada game racing-nya itu Forza Horizon 4, kita tesnya di 720p rata kiri aja, bre. Saat tanpa record, rata-rata FPS-nya tuh tembus 85 FPS di unit RAM 32GB dual channel. Tapi di unit RAM 16GB single channel, rata-rata FPS-nya tuh drop jauh banget, bre. Selisihnya 32 FPS coba. Ini gokil sih dual channel. Nah, yang sama terjadi juga ketika kita tes dengan record. Drop FPS-nya tuh lebih dari 30 FPS juga nih. Di game kelima ada game GTA 5 yang kita tes di 1080p rata kiri. Lagi-lagi performanya tuh mirip sama game Forza Horizon 4 tadi, bre. Baik dengan record ataupun tanpa record, drop FPS-nya tuh penggunaan RAM 32GB dual channel dan RAM 16GB single channel sama-sama drop sampai 30-an FPS. Dan di game keenam yaitu Valorant, perbedaan performa antara RAM 32GB dual channel dan RAM 16GB single channel bener-bener hampir 100%, alias 2 kali
kali lipat, bre. Baik itu di pengujian tanpa record dan dengan record, bre. Dari semua pengujian tadi, pendapat dari kami adalah sangat diwajibkan pakai RAM dual channel, khususnya bagi pengguna laptop dengan prosesor AMD yang nggak pakai discrete GPU. Kalau kita simulasikan, harga Hype 5 ini kan mulai dari Rp4.999.000. Terus kalau kita cek harga RAM SODIMM 32GB dual channel itu sekitar 900 ribuan, bre. Jadi secara matematis nih ya, kita bisa dapat performa ekstra hampir 2 kali lipat dari Axio Hype 7 yang harganya mulai dari Rp5.999.000 hanya dengan modal Rp5.899.000. Selain dapat performa yang gokil, kita juga masih dapat kembalian 100.000. Kan lumayan tuh ya. Bisa buat beli daging sapi setengah kilo buat dimasak rendang. Jadi kesimpulannya memang RAM dual channel ini buat gaming luar biasa peningkatannya dari RAM single channel, bre. Oke? Dan kira-kira itu dia pembahasan dari kami ya mengenai laptopnya dari Axio ini, yaitu Axio Hype 5, dan kita juga ngejawab semua pertanyaan kalian mengenai Axio, dari mulai garansi, after sales, terus service center, terus penggunaan RAM single channel versus RAM dual channel. Pokoknya semua udah kita jawab di satu video panjang ini, bre. Semoga semuanya ya udah terjawab semua lah ya. Oke, gimana menurut kalian mengenai laptopnya Axio Hype 5 ini? Coba tulis di kolom komentar, dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan lagi nih, walaupun pertanyaan udah dijawab, tanyain aja di kolom komentar, nanti kita jawab, bre. Oke? Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang orang kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, bre. Selvian Selakaus di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada laptop Axio apa nih yang menarik? Kita bahas nanti. Bye-bye!